Nah, sering terjadi kasus begini. Di anggota itu targetnya nggak tahu, yang tahu hanya yang menulis, itu sangat tidak bagus. Atau jadi ternyata step-step penetapan target itu tidak hanya menyajikan grafik lalu kita menganalisa dengan metode SMART gitu loh. Karena selama ini yang terjadi di teman-teman itu mereka hanya meletakkan grafik dan tabel SMART cukup gitu loh. Ternyata ada juga metode-metode lain. Sahabat Daihatsu, salam inovasi. Jadi ini nggak berasa ya kita udah masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Tapi ingat ya, sebaiknya nggak usah mudik-mudik dulu. Aku tahu itu menyedihkan. Tapi kamu pasti kuat ya, demi kesehatan dirimu dan juga keluarga. Tetap stay at home, jaga kondisi kesehatan. Kalau pergi keluar, jangan lupa physical distancing. Nggak usah gumbul-gumbul, nggak usah dempet-dempet, berkumpul-kumpul, nongkrong nggak penting, nggak usah. Mending kamu di rumah aja, sambil nonton IDM Winners ini. Jadi di episode kelima kali ini, kita masih sama dengan narasumber yang terbaik. Ada Kakak Joko dari Circle Astra Jisma, tapi sayangnya Kakak Tobroni hari ini berhalangan hadir. Jadi kalau kamu kangen sama dia, nanti di episode selanjutnya dia akan muncul lagi. Oh iya, hari ini kita juga udah kedatangan bintang tamu yang spesial. Ada Kakak Halimah dari Komite QCCSS Painting SAP. Say hi semuanya, halo. Hai. Oke, gimana Kakak Joko? Ini kita udah masuk ke langkah kedua nih berarti. Iya benar. Jadi kemarin kan langkah 1 kita udah selesai ya, dari menentukan tema, terus analisa kondisi saat ini atau analisa kondisi yang ada, Anaconda kita sudah selesai. Sekarang kita langsung ke langkah yang kedua. Nah, bisa ditampilkan slide-nya. Jadi di langkah yang kedua ini adalah menetapkan target, Mbak Eti. Sudah bisa dilihat ya di sini. Oke, menetapkan target di sini, ini secara plan-nya itu kita mempunyai 4 hal ya, yaitu menentukan objektif, tools, output, sama reporting. Nah, objektifnya apa sih di menentukan tema ini? Yaitu adalah menentukan kinerja kita saat ini atau menentukan kinerja dari QCC itu. Terus juga menentukan atau menetapkan target dari apa yang akan kita lakukan nanti. Terus tools-nya bisa menggunakan apa saja, bisa menggunakan grafik. Pada umumnya sih kita menggunakan grafik. Tapi nanti kalau memang keterangannya kita menambahkan dengan tabel itu juga bisa atau diperbolehkan. Nah, secara outputnya nanti ada target activity-nya itu sendiri, data alasannya yang biasanya kita menggunakan metode SMART, terus juga target QC DME, SQC DME, itu adalah selain target utama, ada target-target yang lain yang harus ditampilkan di situ, dan juga dampak terhadap stakeholder. Jadi berdampak sampai stakeholder pun harus kita cantumkan di situ. Dan secara reporting di sini nanti sasaran itu terdefinisi secara jelas dan terukur, dan target melebihi harapan dari pihak yang terkait. Jadi kan kalau kita mentargetkan sesuatu dan hasilnya lebih tinggi itu kan lebih baik. Terus adanya pengesahan dari pihak terkait. Nah, ini kita nanti akan bahas satu persatu. Baik, kita mulai dulu dari objektif ya, yaitu definisi dari target. Target ini merupakan langkah kedua dari QCC,
Dan artinya adalah tolak ukur untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan suatu problem solving dan menjadi acuan perencanaan aktivitas yang berhubungan dengan problem solving. Nah, tanpa target, arah aktivitas ini tidak jelas dan kemungkinan hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Dan kenapa kok target ini penting dan berada di langkah yang kedua? Ya karena di awal setelah kita tahu permasalahannya dan kita tahu kondisinya kayak gimana, kita harus ngomongin dulu kalau ini nanti selesai masalahnya, itu kondisinya akan menjadi seperti apa. Nah, terus secara objektif bagaimana menentukan kinerja saat ini gitu. Nah, di sini dalam menentukan kinerja kondisi saat ini, tim dapat melihat kembali data-data pada langkah yang pertama. Ini penting. Data-data langkah yang pertama. Dan validitas dari data yang langkah yang pertama itu sangat menentukan di sini. Nah, langkah pertama adalah menentukan tema dan lihat problem statement atau deskripsi masalah secara singkat ya. Dalam mendeskripsikan masalah harus bisa menjelaskan hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, apa yang salah atau tidak memenuhi harapan pelanggan atau customer. Terus kapan dan di mana masalah itu terjadi dan seberapa besar masalah tersebut dan apa dampak masalah tersebut terhadap pelanggan atau perusahaan. Nah, di sini yang dikasih tanda panah, jawaban ini yang nantinya akan divisualisasikan menjadi grafik. Jadi ada 3 ya, apa yang salah atau tidak memenuhi harapan, kapan dan di mana, dan seberapa besar masalah tersebut. Mungkin ada pengalaman Mbak Halimah atau Mbak Eti terkait baru sampai sini ini terkait dengan target di definisinya. Gimana nih Halimah? Ini nih Mas Joko. Ini sambil sama-sama belajar ya. Soalnya QCC itu kan never stop learning ya. Nah ini Mas Joko, biasanya nih teman-teman itu menentukan target. Sebenarnya dalam penentuan target itu angka targetnya itu kita bisa dapat tuh dari mana sih gitu loh. Takutnya gini, teman-teman itu nanti menentukan targetnya terlalu bagus nih, malah nanti gak achieve gitu loh. Tapi nanti kalau misalnya targetnya terlalu kecil, ini mah SS aja deh gitu, nggak usah QCC kalau targetnya cuma kayak gini gitu. Oke, baik. Angkanya itu didapatkan dari mana? Nah, nanti setelah slide-slide berikutnya sebenarnya akan kita bahas bagaimana kita menentukan angka di dalam target. Tapi secara garis besar saya jelaskan terlebih dahulu ya Mbak. Kita harus tahu dulu dasar penentuan masalahnya itu dari mana. Misal, kalau itu kita ngomongin standar ya, karena kan QCC itu macam-macam. Misalkan kondisi kita itu di bawah standar, ya tentunya kita akan mengembalikan kondisi itu sesuai standar. Standarnya itu berapa? Nah, bisa juga target itu nanti sudah dicanangkan oleh manajemen. Biasanya tertulis dalam KPI. Kita bisa mengacu angka di situ. Terus bisa juga targetnya manajemen terkait dengan misalkan penjualan gitu, terkait dengan penjualan, ataupun kita akan ketika kita bisa memenuhi itu akan ada prestasi apa atau akan membuat perusahaan kita itu menjadi di level naik levelnya. Misalkan ketika kita bisa berjualan mobil di misalkan 500.000 unit dalam 1 tahun, berarti kita akan menjadi ranking yang kedua gitu. Acuannya dari situ. Nah itu juga bisa menjadi acuan target. Tadi kan ada 3 hal ya. Yang paling tinggi, paling bagus adalah yang bisa angkanya itu adalah yang bisa merubah posisi kita atau prestasi dari perusahaan kita atau PT Astra Daihatsu Motor. Misalkan untuk membuat 500.000 mobil dalam 1 tahun, kita breakdown sampai ke bagian kita, sumbangsih kita apa, bisa berapa persen kita nyambung sama target yang gede itu akan lebih kuat. Itu Mbak Halimah.
Karena kalau yang kayak saya omongkan yang pertama tadi ngomongin kembali ke standar itu adalah hal yang paling lemah. Jadi standarnya kita cuma bikin 500.000, kita bikin segitu ya udah, itu yang lemah. Atau poinnya itu cukup ya kalau ada poin gitu ya. Makanya kan kadang gimana? Kadang kalau kita saat menentukan teman-teman nih yang di lapangan nih, kadang begitu penjurian, semua jurinya selalu bilang ini sih target lu cuman back to standar aja, tidak ada inovasi di dalamnya, kayak gitu tuh Mas Joko. Mungkin itu ya, nanti teman-teman bisa belajar juga ya. Ya, jadi lebih cermat lagi ketika nanti pas kumpul di rapat QCC gitu, ketika kita menetapkan target, kalau ini ternyata cuma balik ke standar gitu, oh ya udah kita coba gali lagi gitu, kita gali lagi supaya tidak cuma segitu, karena kita udah tahu ya pasti nanti akan ada pertanyaan seperti itu gitu, dan akan melemahkan kita, jadi membuat kita kurang semangat. Iya betul. Oke ya, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Ini contoh visualisasinya ya Mbak dalam bentuk grafik. Jadi contoh kinerja visualisasi kinerja saat ini itu bisa dilihat di sini ada berapa target yang akan kita capai dan kapan target itu selesai. Nah, memang standarnya kalau dalam bentuk target seperti ini yang sudah kita lihat sama-sama, ini adalah perbedaan waktu ya Mbak. Kalau waktu kerja berarti semakin kecil atau semakin cepat itu semakin bagus. Nah, di sini ada posisi before sama posisi after. Untuk target memang lebih bagusnya itu tidak cuma ditulis before sama after saja, tetapi harus ada rentang waktunya. Gitu. Jadi ini di sini ini ya. Yang sebelum ini di bulan kapan atau di minggu kapan, yang sesudah ini di bulan kapan dan di minggu kapan. Terus ini ada pertanyaan kan, kenapa targetnya besarnya itu harus sekian? Nah, ini kita harus bisa jawab. Nanti ada metodenya sih menggunakan SMART. Jadi memang benar-benar harus bisa kita jawab. Nah, jangan lupa ya Mbak Halimah ataupun Mbak Eti, di sini ini setiap grafik selalu harus ada keterangan, harus ada istilahnya tuh legend ya, ordinatnya bagaimana, aksisnya bagaimana gitu. Kalau ini kan detik, di sini ini satuan waktu dan waktunya detik, itu tetap harus kita tuliskan agar lebih jelas. Seperti itu. Biar nggak rancu ya. Biar mempermudah pembacaan grafik juga ya. Mempermudah pembacaan grafik karena walaupun kita benar, terus ternyata kita tidak ada satuan waktunya gitu, ya itu juga membuat kita nanti malah jadi pertanyaan jadi juri dan membuat poin kita menjadi lebih minus. Jadi padahal effortnya sedikit ya? Iya, effortnya sedikit. Ini pernah terjadi di beberapa, mungkin di Mas Tobroni juga pernah terjadi, di tempat saya Astrasisma juga pernah. Oke, kita lanjut. Pas lagi presentasi kadang kan suka ditanya gitu, ini ngambilnya dari mana, terus aduh kemarin aku nulis apa ya, karena lupa udah karena tidak ada keterangannya. Grogi. Tidak ada keterangannya, benar Mbak Eti. Nah, terus tak lanjutkan ya, ini adalah menetapkan target kinerja. Jadi dasar penetapan target itu ada beberapa acuan yang secara umum digunakan sebagai dasar penetapan target. Yang pertama adalah target yang ditetapkan oleh perusahaan, seperti tadi yang sudah saya ungkapkan ya, sesuai dengan KPI. Terus yang kedua, target customer. Nah, customer sini ini bisa jadi end user atau yang akan memakai produk kita, ataupun next prosesnya kita. Itu juga bisa dijadikan acuan. Terus kondisi terbaik yang pernah dicapai. Misalkan suatu saat kita kondisi di tim kita itu lagi semuanya semangat, tidak ada masalah, baru dapat bonus atau baru dapat THR misalkan, ternyata kondisinya terbaik, itu juga bisa menjadi acuan. Jadi nanti kita bisa analisa kok suatu waktu kok tim kita itu bisa maksimal sekali kerjanya ya, itu bisa dijadikan acuan. Terus hasil dari analisa kondisi saat ini, jadi ternyata pada saat di langkah yang kemarin menentukan tema kan ada analisa kondisi saat ini tuh, ditemukanlah ternyata ini memungkinkan ini untuk performanya itu naik gitu, atau prosesnya bisa lebih cepat. Nah, itu juga bisa dijadikan
acuan. Terus yang nomor 5 ini adalah kesepakatan bersama. Nah, ini harus diambil berdasarkan data yang akurat. Tetapi kalau saran saya sangat hindari yang poin yang kelima. Karena ini sangat lemah ya, sangat lemah. Karena cuma kesepakatan bersama. Misalkan kita dalam satu tim, mau kamu berapa? Wah, janganlah turunin gitu kan. Kayak nego-nego gitu kan tidak berdasar. Bisa ditawar ya, kayak di pasar. Ya, itu sangat lemah. Jadi jangan. Nah, terus acuan lain, ini tambahan ya, kalau yang tadi dari materi training kita, dari ADM, ini tambahan dari tim WKM Pak Sutrisno Atmadi, ini ada bukunya, itu adalah yang pertama benchmark. Nah, ini sangat penting, Mbak. Kita itu di dunia yang mempunyai banyak kompetitor, dan yang mempunyai usaha yang sama dengan kita gitu. Misalkan benchmark itu saya contohkan di tempat saya, misalkan stamping. Stamping itu ada stampingnya kita, plan 1, ada stampingnya KAP atau Karawang, ada juga stampingnya Toyota ataupun stampingnya DMC gitu, ataupun Toyota yang ada di Jepang. Itu kita bisa bikin grafik dari semua perusahaan stamping itu performanya kayak gimana. Kita cari yang paling nomor 1 di dunia gitu. Misalkan stampingnya DKC, performanya segitu, itu bisa kita jadiin acuan. Berarti kan kalau kita mengalahkan performanya di DKC, berarti kita kan nomor 1 di dunia. Itu target yang lumayan menantang gitu. Nah, terus yang kedua acuannya adalah perhitungan matematis atau simulasi. Nah, ini seperti yang tadi saya ungkapkan di awal juga. Misalkan kita mau menghasilkan produk itu dalam 1 tahun sekian ratus ribu mobil, ketika kita hitung-hitung, kita simulasikan ke bagian kita, karena kan dalam proses manufacturing otomotif itu kan panjang ya. Nah, kita hitung sesuai dengan kita misalkan di stamping gitu, kita harus performanya kayak gimana sih agar bisa melebihi, lebih bagusnya kan melebihi dari target kita dalam 1 tahun itu. Nah, ini 2 acuan yang di paling bawah ini adalah yang paling kuat ketika kita nanti membuat target. Ini kan dasar penetapan target tuh berarti 5+2 lah ya. Benar. Ini tuh harus kita lihatnya itu dari step by step atau ini tuh sebuah pilihan. Misalnya kita mau menetapkan target. Oh, nomor 1 dulu, ada target dari perusahaan nggak? Oh, kalau nggak ada, baru kita ke nomor 2. Kalau nggak ada, baru kita ke nomor 3, atau ini kita bisa ambil aja salah satu? Nggak berupa stepping sih, Mbak ya. Ini berupa pilihan sih. Pilihan, karena tergantung kasus juga sih. Jadi kadang-kadang memang tema yang kita pilih itu belum tentu bisa menggunakan nomor 1, belum tentu bisa menggunakan nomor 2 gitu. Jadi kenapa kok kita harus bahas ini, supaya nanti teman-teman di tim QCC itu bisa melihat apa yang kita tampilkan ini itu memang menjadi QCC yang baik atau enggak sih gitu. Jadi nanti sampai langkah sini pun ternyata target kita itu bukan termasuk prioritas yang utama bagi perusahaan kita ganti tema, memungkinkan sekali itu. Bisa memungkinkan. Wah, lah ngapain kita tanggulangi, ternyata nggak ada efeknya di sini gitu. Ternyata nggak bisa berefek, ya kita ganti tema aja, bisa memungkinkan seperti itu. Jadi kenapa kok harus kita bahas supaya teman-teman itu paham bahwa untuk membuat QCC yang bagus itu bagaimana sih menetapkan targetnya gitu, Mbak. Ini pilihan sih, bukan satu-satu kita tanya. Berikutnya ini adalah parameter untuk menetapkan target perbaikan yang mengacu kepada KPI atau Key Performance Indicator. Itu yang pertama adalah ukuran kualitas. Jelas ya kalau ukuran kualitas. Kalau kualitas itu bagusnya adalah yang sesuai dengan standar ataupun standar kualitas maksudnya. Ataupun tidak flow out. Kalau kualitas kan flow out, apalagi flow out sampai customer itu kan sangat tidak bagus sekali. Terus yang kedua adalah ukuran biaya atau cost. Kalau cost ini, kalau kita ada pemborosan tentunya akan semakin jelek. Semakin sedikit, semakin bagus. Terus ukuran pengiriman atau delivery. Kalau delivery ngomongnya sama waktu ya.
waktunya yang sudah ditetapkan, kalau kita molor pasti akan lebih jelek. Terus ukuran keselamatan atau safety, kalau ngomongin safety, kejadian, tapi itu sangat jelek sekali kalau ngomongin kejadian. Potensi lebih bagus. Jadi adanya potensi, terus kita turunkan menjadi tidak ada potensi, lebih bagus. Terus ukuran semangat kerja lah, ini biasanya kalau ngomongin moral itu kan susah diukur. Jadi kita bisa banyak tips kalau ngomongin moral, kita bisa menggunakan kuesioner, nanti kita bisa ukur di situ. Terus ukuran produktivitas, kalau produktivitas kan sudah jelas ya, kita menghasilkan produk, kalau produktivitas itu adalah output dibanding dengan waktu. Jadi semakin sedikit waktu, semakin banyak pasti akan semakin bagus, gitu. Nah, di sini pilih mana yang menjadi perhatian utama sebagai target activity, namun pertimbangan pula dampak penetapan target terhadap semua aspek mutu. Maksudnya gini Mbak, kalau kita memilih tema kita adalah produktivitas, jangan disampingkan aspek lainnya, gitu. Jadi tetap harus kita pikirkan. Jangan-jangan kita naikkan produktivitasnya, kerjanya kita cepetin, tapi berdampak pada safety-nya, gitu. Kosnya malah naik, gitu ya? Jadi kalau cepet-cepet tapi nggak safety ya sama saja. Jadi itu tetap harus dipertimbangkan. Maksudnya seperti itu. Tapi targetnya biasanya bisa lebih dari satu kan ya? Maksudnya macam-macam gitu. Sebenarnya secara teori target itu adalah satu ya Mbak. Secara teori target itu adalah satu, tetapi akan berimpact terhadap hal lain itu bisa. Misal, ketika kita tanggulangi produktivitas ternyata berimpact pada peningkatan safety. Nah, itu bukan target, tetapi adalah impact. Jadi gitu, kalau ngomongin target tetap satu sesuai dengan tema yang kita pilih tadi. Bisa jadi kalau teman-teman lihat, itu kok di menetapkan target kok grafiknya ada lebih dari satu ya. Nanti tolong dicek lagi ya di materi itu sebenarnya bukan 2 target, walaupun 2 grafik atau 3 grafik. Tetapi impact dari target yang sudah ditetapkan. Biasanya teman-teman menulisnya seperti itu. Misal ya, saya kasih contoh di tempat saya, yang paling gampang ya di tempat saya ngomongin waktu kerja gitu. Waktu kerja saya turun antara misalkan 5 menit menjadi 3 menit. Nah, saya menampilkan 2 grafik. Grafik yang pertama adalah waktu kerja. Grafik yang kedua ketika waktu kerja saya naik, ternyata saya bisa menghasilkan berapa produk saya dalam 1 jam. Itu grafik yang kedua. Jadi itu adalah impact, bukan beda target gitu. Targetnya masih sama tapi berimpact ke hal yang seperti itu. Oke, setelah target ditentukan dan memiliki dasar yang kuat berdasarkan data-data, selanjutnya tim menuliskan goal statement atau pernyataan tujuan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat goal statement yaitu adalah, nah ini goal statement-nya itu yang harus diperhatikan, yang pertama mengandung kata kerja. Nah, kata kerjanya apa? Mengurangi, menghilangkan, meningkatkan. Ini penting karena kalau tidak ada kata kerjanya, ya itu pasti kan tidak ada hal yang dituju gitu. Tidak ada target yang dituju. Terus definisi tentang peningkatan yang ingin kita capai dan batas waktunya. Nah, goal statement ini penting karena kadang-kadang di materi terutama pada paper gitu ya, kita itu terutama kalau orang lain itu bacanya grafik penurunnya sekian sampai sekian. Tapi dia nggak tahu penurunannya itu akan menimbulkan apa atau akan berimpact apa gitu. Yang poin nomor 2 itu ya Mbak, definisi. Jadi perlu ditambahkan statement, goal statement supaya ternyata dengan target yang sekian persen ini itu bisa meningkatkan kinerja perusahaan dan akan membuat perusahaan ini nanti menjadi nomor 1 di dunia. Misalkan seperti itu. Untuk orang yang membaca itu lebih paham. Berarti dalam penulisan bukan secara grafik ya, tapi dalam alfabetnya pun gitu ya, dalam bentuk kalimatnya pun itu harus tegas mungkin ya. Benar. Jelas gitu. Harus tegas dan menjual. Nah, tapi jangan bertele-tele juga. Kalau bertele-tele, ya ini maksudnya apa sih, bingung gitu. Ya benar. Jadi tegas dan lugas gitu. Tegas dan lugas.
ini yang tadi sudah kita omongkan, SMART. SMART itu apa sih? Nah, ini adalah SMART itu adalah hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan target. Itu harus sesuai dengan kaidah SMART. Atau alasan-alasannya itu harus sesuai dengan SMART. SMART itu adalah singkatan ya, Mbak. Singkatan yang pertama itu specific, measurable, achievable, realistic atau reasonable, terus time based. Nah, kita bahas satu persatu. Spesifik. Nah, sasaran yang ingin kita capai itu harus spesifik gitu. Jadi kadang-kadang kita itu melihat permasalahan itu secara besar. Secara besar ya. Nah, itu akan kesulitan dalam menetapkan targetnya. Nah, kenapa kok di menentukan tema itu harus di breakdown sampai dengan item yang paling kecil? Soalnya di item yang paling kecil itu kan datanya spesifik. Sangat spesifik sekali. Dan di situ kenapa kok target itu harus spesifik? Terus yang kedua adalah measurable, ini adalah terukur ya. Nilai dan satuannya jelas. Yang kemarin sudah ditanyakan oleh Pak Jamal waktu di sesi sebelumnya, kalau DHO itu kebanyakan kualitatif gitu. Nah, sebenarnya bisa kita rubah, bisa kita ukur supaya menjadi kuantitatif. Karena kalau tidak ada ukurannya nanti tidak akan jelas ketika sudah tercapai atau belum. Terus berikutnya adalah achievable. Achievable itu adalah dapat dicapai. Maksudnya gini, misal kita mempunyai target menjadi sebuah mesin kita mempunyai sebuah mesin ya. Mesin kita itu harus ada pergantian tools. Dan itu nggak mungkin dihilangkan gitu. Itu kan termasuk waktu tambahan ya. Nah, kita mentargetkannya 0. Tidak ada pergantian tools, kan itu tidak memungkinkan ya, tidak memungkinkan dicapai, kan nggak diganti gitu. Jadi hal-hal seperti itu kita harus perhatikan. Achievable itu maksudnya gitu, memungkinkan untuk dicapai. Kalau nggak memungkinkan, ya nggak masuk akal kan di situ. Nah, terus yang berikutnya adalah realistic atau reasonable. Alasan penetapan target termasuk target masuk akal. Nah, ini bisa kita tanyakan begini. Kita ngomongin kebalikannya. Misal ketika ini nanti itu tidak tercapai, bakal terjadi apa sih? Dampaknya itu loh. Bakalan terjadi apa? Misal suatu permasalahan, ini nanti kalau tidak tercapai, kalau tidak segera ditanggulangi, kos produksi kita bakalan naik. Terus per 1 jam, per 2 jam akan menimbulkan potensi bahaya gitu, orang bisa terpleset. Terus bisa jadi, kalau nggak segera kita tanggulangi, kita bakalan telat terus ngirim ke next prosesnya. Nah, itu adalah alasan yang beralasan, reasonable dan juga realistis, dan memang harus kita segera tanggulangi. Nah, yang kelima, time based. Jangan lupa, tetap harus ada target waktunya. QCC kita kan selama 6 bulan ya, nggak mungkin target kita dalam 1 tahun. Gitu ya, 1 tahun atau 2 tahun. Ataupun gini nih, kadang-kadang kita itu sudah bisa melakukan improvement, tetapi untuk menginstal suatu improvement kita itu dibutuhkan shutdown, harus berhenti prosesnya. Itu juga sangat tidak memungkinkan selama lebih dari 6 bulan. Nah, itu juga harus menjadikan pertimbangan batas waktu itu. Itu Mbak. Nah, di sini disetujui oleh semua anggota dan atasan di area kerjanya. Pertimbangkan dampak terhadap pihak yang berkepentingan. Nah, di sini sudah jelas ya Mbak ya, jadi disetujui oleh semua anggota dan atasan. Kenapa kok harus disetujui? Nah, sering terjadi kasus begini, di anggota itu targetnya nggak tahu, yang tahu hanya yang menulis, itu sangat tidak bagus. Ataupun tidak cuma anggota ya, tetapi partnership, kita ngomongnya partnership bukan lawanship ya. Itu juga harus kita omongkan ketika kita mempunyai target. Nah, misalkan saya shift A, ada yang shift B. Nah, ternyata dia nggak tahu kalau kita sudah mentargetkan di atas, nanti akan terjadi miskomunikasi. Nah, kalau atasan, kenapa kok atasan harus tahu? Karena atasan itu adalah yang membuat KPI dari pekerjaan kita. Nah, dia bisa mengkoreksi apa yang kita targetkan ini ternyata benar atau nggak bisa meningkatkan kinerja dari bagian kita atau perusahaan kita. Nah, ternyata dicocokin nih sama atasan. Loh, kok kamu bikin targetnya segini, ini nggak efek apa-apa nih gitu.
Jadi nanti terjadi diskus di situ. Nanti kita bisa nanya, loh kok nggak bisa Pak? Kenapa emangnya? Harusnya begini. Nah, nanti akan ada penjelasan dari atasannya. Makanya penting sekali atasan di situ mengkoreksi, ngasih masukan, dan ngasih semangat. Gitu. Jadi peranan atasan di menetapkan target ini sangat penting. Nah, juga pertimbangkan pihak-pihak yang berkepentingan. Tadi ya, partnership, terus customer next process. Misalkan saya di stamping, saya juga harus menanyakan ke next process saya, yaitu di welding. Ketika saya akan memperbaiki ini, nanti impact-nya di welding akan seperti apa. Itu juga penting di target itu ditanyakan. Oke, berarti intinya sih kalau bisa pengambilan tema pun dan penetapan target tuh harus bisa memenuhi semua item SMART ini ya. Benar, sangat benar sekali. Nah, ini adalah visualisasinya. Tadi yang digunakan bisa menggunakan grafik maupun histogram. Nah, untuk histogram itu biasanya kita ngomongin kualitas ya. Kemarin kita sudah bahas di episode sebelumnya histogram itu kayak gimana. Nah, tentunya kaidah SMART itu harus tetap kita tampilkan di sini. Nah, kalau kita ngomongin grafik, kalau kita tampilkan seperti ini nanti akan sedikit lemah karena cuma tertuliskan before sama after ya. Jangan lupa yang T tadi, template tadi harus ada waktunya di situ, benar. Oke, kita lanjut lagi ya Mbak. Nah, ini adalah contohnya. Mohon maaf ya kalau ini kecil, tapi nggak apa-apa, kita akan coba jelaskan. Nah, di sini bisa dilihat ya Mbak ya. Ini adalah data dari teman-teman di Circle Coffee Morning, kinerja saat ini dan target kinerjanya. Yang pertama, kita lihat 2.1 adalah target penurunan cycle time rear body. Terus target kontribusi cost, target kontribusi terhadap CR body department. Tadi kan ditanyakan ya, target boleh nggak 2? Ini ada 3 grafik. Berarti ini 3 target. Nah, itu salah, Mbak. Ini targetnya cuma 1, yaitu yang paling atas. Itu ada steppingnya ya, dia ya 2 kali dia. Itu diperbolehkan, misal kita itu tidak memungkinkan untuk 1 kali langsung turun sesuai target gitu. Boleh kita kasih stepping. Misalkan naik turun dulu 50, baru turun dulu 30. Yang penting masih dalam batas waktu yang kita tetapkan. Nah, ini yang grafik nomor 2 sama nomor 3 ini adalah impact-nya ya, karena kita ngomongin kontribusi terhadap cost. Ketika itu turun, nanti cost-nya itu bakalan menjadi seperti apa turunnya gitu. Yang ketiga itu cost-nya terhadap yang lebih besar atau body department. Itu. Nah, terus di sini dijelasin lagi. Nah, ini juga sangat penting. SMART harus ditampilkan dalam paper ya. Biar nanti orang yang melihat maupun juri itu bisa membaca dengan gamblang yang dimaksud SMART dalam targetnya yang sudah ditetapkan ini kayak gimana gitu. Itu. Terus yang berikutnya adalah dampak terhadap stakeholder atau pemangku kepentingan. Ini kita kalau di tempatnya Mas Tobroni ini di Coffee Morning ini dia dijelaskan perusahaan, karyawan, customer sampai ke level negara gitu. Itu juga bisa kita tampilkan. Ataupun kalau mudahnya begini, ini kita ada di proses mana, kita harus tahu ya posisi kita di mana. Misalkan saya di stamping, kita harus paham dulu proses sebelum kita mana. Misalkan kalau di saya stamping, sebelum saya adalah material ya, pembuatan material, lempengan material gitu. Terus setelah saya adalah body, setelah itu adalah painting, setelah itu adalah assembling, setelah itu adalah quality final, terus setelah itu adalah customer gitu. Nah, ketika saya merubah performance atau QCC di tempat saya menjadi lebih baik, efek dari material itu menjadi seperti apa? Pasti akan berefek. Body seperti apa, painting seperti apa, assembling seperti apa, dan nanti si customer yang menggunakan produk kita menjadi seperti apa. Nah, kalau kita bisa menampilkan hal itu di sini, itu akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih kuat target kita. Lanjut. Untuk contoh yang 2.6, ini adalah sasaran pancamutu. Jadi
target itu tidak hanya kita menjelaskan target yang utama saja, tetapi impact terhadap 5 mutu ya. Panca itu karena 5, sasaran terhadap 5 mutunya. Nah, bagaimana caranya? Ya kita tinggal tanyakan ketika kita bisa, kalau ini kan ngomonginnya cycle time ya, ketika kita bisa menurunkan proses kerja kita menjadi lebih cepat, secara safety bagaimana gitu. Berimpact apa? Tentunya harus berimpact positif. Gitu. Kalau berimpact negatif, ya harus diulang lagi dalam menetapkan targetnya. Terus quality, harus berimpact ke kualitas yang lebih baik. Terus cost, delivery, dan juga lingkungan, gitu. Nah, untuk detailnya nanti setelah ini kita akan bahas untuk yang 5 pancamutu. Dan jangan lupa teman-teman, pengesahan dari aktivitas ini itu kepada atasan kita ataupun fasilitator kita. Lebih bagusnya adalah tidak cuma ke satu ya, ke fasilitator saja, tetapi berjenjang. Misalkan ada fasilitator kita, terus struktural yang biasa, misalkan grup leader kita, foreman, terus supervisor, departemen head, division head, semuanya diminta persetujuan akan lebih kuat. Nah, jangan lupa di sini ada komentar ya, komentarnya. Sebisa mungkin ke bapak atasan atau fasilitator, itu ketika komen di sini juga jangan cuma QCC bagus. Yang bagus, jangan cuma begitu, tetapi harus ngomongin detailnya. Misalkan, dengan target yang sekian ini bakalan tercapai apa, bakalan menjadi prestasi seperti apa. Itu satu poinnya. Poin keduanya apa? Kasih semangat ke timnya, ke membernya. Dan jangan lupa pada tanda tangan, itu jangan cuma tanda tangan saja, tetapi sertakan juga tanggalnya. Jadi itu evidence ya, evidence bahwa itu kapan sih dicek, kapan disetujui gitu. Nah, di samping tanggal, tanda tangan, jangan lupa siapa, nama harus ada. Setelah itu jabatannya harus ada. Kita lihat yang tadi smart itu aplikasinya, kalau tadi mungkin tidak kebaca teman-teman, ini sudah bisa kebaca. Terus di sini ada tambahan nih challenge. Jadi dari manajemen itu ada challenge tertentu di target ini. Misalkan sebenarnya targetnya sudah cukup, tetapi bisa enggak? Nah, seperti tadi ya, kenapa kok atasan itu harus mengecek? Karena bisa jadi dia memberikan challenge. Jadi bisa enggak kamu misal ini selesai dalam 2 bulan, tapi saya pengennya sebulan saja. Nah, ini adalah yang tadi kita jelaskan dampak terhadap stakeholder sama sasaran pancamutu. Secara detail dampak terhadap stakeholder tadi sudah kita omongin ya. Terus sasaran pancamutu yang tadi saya kemukakan ya Mbak, di sini jangan sampai target yang kita buat itu akan menimbulkan masalah di aspek-aspek yang lain gitu. Nah, makanya kita harus tulis di sini bahwa apa yang kita lakukan nanti itu tidak akan berdampak negatif ke yang lain. Makanya target di sini secara sasarannya pancamutu ini harus positif. Baik, ini berarti udah cukup ya buat langkah kedua ketika menetapkan target ini. Benar-benar. Gimana dari Cahalimah, adakah komentar atau pengalaman selama menjadi komite QCCSS tentang langkah kedua ini? Terima kasih banyak nih Mbak Eti sama Mas Joko yang udah mengizinkan aku untuk join di QCC yang pas menetapkan target. Ya aku kalau join di step-step selanjutnya juga aku bersedia biar makin pintar. Jadi kalau kesan yang aku dapat nih dari hasil diskusi dan ilmu yang Mas Joko sharing nih, jadi ternyata step-step penetapan target itu tidak hanya menyajikan grafik, lalu kita menganalisa dengan metode SMART gitu loh. Karena selama ini yang terjadi di teman-teman itu mereka hanya meletakkan grafik dan tabel SMART, cukup gitu loh. Ternyata ada juga metode-metode lain selain yang tadi dampak terhadap stakeholders bisa kita sajikan gitu. Terus juga
sasaran pancamutu bisa kita sajikan untuk meyakinkan bahwa tidak ada impact negatif terhadap mutu ketika kita melaksanakan si QCC ini gitu. Jadi tadi kita udah bahas langkah kedua tentang menentukan target. Terima kasih Kakak Joko dan Kakak Halimah. Jadi ingat ya tadi kalau bikin target itu harus smart, harus masuk akal, data-datanya juga udah harusnya ada dari langkah 1 ketika menentukan tema. Tapi ingat juga kalau bikin data tuh dikasih keterangannya ya gitu. Mohon maaf, kita ini itu bukan dukun atau cenayang ya. Jadi kita kagak ngerti ya kalau nggak ada tulisannya. Jadi tolong harus lugas dan tegas kayak kalau kata Halimah tadi. So, see you next time. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Jika kamu masih punya pertanyaan atau ada hal-hal yang nggak ngerti, silakan kamu bisa tinggalin komentar pertanyaan di kolom komentar YouTube channel iCare ADM buat kita jawab di episode berikutnya. IDM Winners light up our excellent innovation value. Salam inovasi. Bye! See you! Dadah! Terima kasih. Daihatsu, sahabatku.